Iya, tunggu sebentar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Silakan duduk. Izin ya Bu. Iya, silakan. Oke, dengan Kak siapa dan ada keperluan apa? Perkenalkan nama saya Jenny Bu. Iya. Bisa dipanggil Jen. Oke. Saya kesini ada keperluan karena minggu lalu saya udah kontakkan dengan ibu ya perihal sesi konseling Bu. Oke, berarti Kak Jenny ini yang menghubungi saya seminggu yang lalu lewat WhatsApp itu ya? Iya, yang perjanjian jadwal untuk hari ini. Oke, baik Kak Jenny. Perkenalkan juga saya dengan Novita Suci. Kak Jenny bisa manggil saya Novi ya Kak? Oke. Salam kenal ya Kak? Salam kenal Ibu. Oke. Kalau boleh tahu Kak Jenny kesini naik apa? Oh iya, jadi kebetulan saya naik motor Bu. Dan itu hujan deras, jadi saya harus nunggu dulu kan karena neduh, terus plus ditambah macet. Iya nggak apa-apa, kayaknya memang lagi musim deh Kak. Iya, Hujan di mana-mana. Iya, hujan di mana-mana. Jadi ya namanya juga lagi musim dan macet juga emang udah biasa sih di sini. Bener banget. Kalau boleh tahu jauh rumahnya apa? Iya Bu, kebetulan nggak kebetulan sih, emang jauh. Kurang lebih 30 menit. Setengah jam. Iya. Lumayan lah ya perjalanannya. Lumayan. Tapi semua itu ya nggak menjadi kajian untuk hambatan buat datang ke konseling ya. Iya betul banget Bu. Alhamdulillah. Apa namanya? Gimana kabarnya Kak Jenny hari ini? Baik sih Bu, karena kan mau ketemu Ibu ya. Baik, oke. Kalau boleh tahu, Kak Jenny tahu ada konseling di sini dari siapa? Oke Bu, jadi awalnya tuh saya kan emang suka curhat ke teman saya kan, kayak curhat apapun gitu. Nah sampai aku nyeplos ke dia kayaknya kalau konseling enak ya. Nah terus dia responnya juga oke banget nih. Dia rekomendasiin Bu Novi ke saya gitu, kayak coba kamu buat jadwal sama Bu Novi buat adain sesi konseling. Kebetulan dengan beliau enak konselingnya gitu, makanya saya langsung kontak Bu Novi kan untuk adain sesi konseling. Oke, baik. Berarti Kak Jenny tahu ada konseling di sini karena dari teman yang sudah pernah konseling di sini sebelumnya ya? Iya betul. Oke, sebelumnya Kak Jenny sendiri sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum pernah Bu, ini pertama kali saya ngadain sesi konseling. Oke, berarti baru pertama kali banget ya? Iya betul banget Bu. Oke, Kak Jenny, saya izin untuk menyampaikan ya, karena Kak Jenny baru pertama kali melakukan konseling. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Konseling merupakan upaya pemberian bantuan layanan dari para ahli, terutama konselor, untuk membantu kliennya yang sedang dialami dalam permasalahannya. Nah, di dalam konseling sendiri memiliki tujuan, yaitu agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang klien sedang alami. Tentunya Kak Jenny mengalami permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri Kak Jenny itu kan pasti ada ada jadi nggak nyaman dalam kehidupannya Kak Jenny sehari-hari kan? Iya betul banget Bu. Nah makanya Kak Jenny melakukan konseling ya, tujuannya agar permasalahan yang Kak Jenny alami dapat terselesaikan dengan baik seperti itu Kak Jenny. Nah di dalam konseling ini ada beberapa asas. Nah di sini saya memakai 3 asas Kak Jenny. Yang pertama asas kerahasiaan, dimana Kak Jenny nggak usah takut untuk menceritakan permasalahannya terhadap saya, karena hanya
Kak Jenny dan saya yang tahu gitu ya Kak Jenny ya. Jadi insya Allah aman dan terjamin kerahasiaannya seperti itu. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Kak Jenny ini terbuka dalam permasalahannya gitu. Jangan takut, jangan ragu untuk membuka permasalahannya, karena semakin Kak Jenny berani untuk mengungkapkan permasalahannya, akan segera juga permasalahan Kak Jenny terselesaikan dengan baik dan benar, seperti itu. Terus juga yang ketiga ada asas kesukarelaan, di mana Kak Jenny datang ke sini itu atas Kak Jenny sendiri, bukan paksaan dari orang lain ataupun dari siapapun itu gitu. Nah, Kak Jenny sendiri datang melakukan konseling ada paksaan atau tidak? Enggak, atas kemauan saya sendiri sih Bu. Oke, alhamdulillah, berarti memang pure dari Kak Jenny sendiri yang ingin melakukan konseling seperti itu ya, berarti ikhlas ya. Oke. Karena tiga asas ini sudah terpenuhi, jadi kita lanjut untuk melakukan konseling ya Kak Jenny. Oke, baik Bu. Oke, baik Kak Jenny, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan konseling, tujuan konseling serta asas-asasnya ya. Dan Kak Jenny sendiri bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Oke. Selanjutnya Ibu akan memulai untuk konselingnya ya. Kalau Ibu lihat-lihat nih ya, Kak Jenny kayak memiliki kecemasan atau trauma yang ada terjadi di dalam diri Kak Jenny sendiri, sehingga terlihat murung gitu. Kenapa tuh Kak Jenny, kalau boleh tahu? Oke Bu, jadi itu saya memiliki trauma, kayaknya ini agak aneh ya, cuman jadi pas kecil, kalau SD kalau nggak salah, saya tuh makan udang ya Bu. Terus dari itu biasa aja gitu kan, kayak udang pada umumnya, biasa anak kecil kayak gitu. Terus setelah 1 jam atau berapa gitu ya, terus kayak mulai gak enak gitu, kerongkongan saya kayak gatel banget gitu kan. Itu kayak nanya dong, langsung otomatis nanya orang tua kayak, itu gatel kenapa gitu. Ternyata katanya, oh iya tadi kan makan seafood ya kan, makan udang. Terus oh iya, karena emang gak nyaman banget kan kalau makan udangnya tuh, terus gatel banget, bener-bener gatel kan, kalau mau digaruk gimana gitu kan, gak mungkin bisa. Ya udahlah, dibawa ke dokter segala macem sampai kasih obat kan. Nah di situ kalau setiap melihat udang itu kan enggak. Oh, jadi kayak udah merasakan trauma yang di masa lalu, yang waktu kecil Kak Jenny sendiri makan udang merasa gatal, berarti ada alergi seperti itu, iya nggak sih? Iya. Nah dari alergi tersebut Kak Jenny merasa trauma dengan diri Kak Jenny sendiri, seperti itu. Dan pas saat itu juga kalau ngelihat orang-orang makan udang tuh kayak siapa enaknya gitu, jadi nggak bisa menikmati rasa udang kayak gimana gitu. Jadi sebelum apa ya, kayak mau ngebayangin udang enak gitu kan, karena mostly orang kan bilang enak gitu kan. Itu karena udah kebayang duluan kan, karena pas kecil tuh kayak gatelnya gimana, nggak enak banget. Terus bahkan Nolan tuh kayak emang segatel itu gitu. Ya udah, kalau sampai sekarang, sampai dewasa pun jadi terbawa gitu, kayak wah udang nih rasanya nggak enak gitu. Dalam artian bukan rasanya gitu, cuman after makannya tuh pasti nggak enak gitu. Entah itu masih gatel atau lidah juga gatel. Oke, berarti memang Kak Jen ini ke-trigger karena di masa lalunya seperti itu, sehingga menjadi trauma ya.
dengan masa lalunya tersebut. Jadi ketika melihat ada orang yang makan udang ataupun Kak Jenny sendiri pun misalkan di dalam keluarganya makan udang tuh, Kak Jenny kayak ngerasa trauma sendiri dengan diri pribadinya seperti itu ya. Oke, itu disebut trauma ya Kak Jenny ya. Nah, trauma ini kejadian yang terjadi di masa lalu, yang di masa lampau, yang terjadi hingga saat ini. Dan ketika itu trauma tersebut kembali lagi sampai sekarang terjadi, dan itu bisa menyebabkan suatu emosional yang mungkin pemicunya sebuah emosional dari Kak Jenny tersebut, ya kan? Nah, di dalam permasalahan yang sudah Kak Jenny sampaikan gitu ya, nah saya ini bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mengatasi permasalahannya Kak Jenny ini, saya akan menggunakan konseling EFT. Jadi itu teknik kebebasan emosional, di mana teknik tersebut merupakan memegang titik-titik tertentu untuk meredakan kecemasan, depresi, ataupun mungkin trauma yang Kak Jenny sedang alami, untuk agar dapat memang sih namanya trauma itu tidak bisa dihilangkan begitu saja, tapi seenggaknya bisa meredakan trauma yang Kak Jenny sedang alami, seperti itu ya Kak Jenny. Apakah Kak Jenny setuju untuk melakukan konseling EFT? Setuju Bu. Berarti Kak Jenny bersedia ya? Iya. Oke, baik. Kak Jenny sendiri untuk sekarang ini memiliki skala kecemasannya berapa? Dari 0 sampai 10? 6. Berarti memang sangat cemas ya. Nah, di posisinya memang cemas gitu. Oke. Di dalam konseling EFT ini kita ada titik-titik di mana itu yang kita buat seenggaknya meredakan trauma atau kecemasannya Kak Jenny ya. Itu ada 9 titik meridian. Yang pertama itu ada di sini, ya. Yang kedua itu ada di sini, ya, sambil diketuk-ketuk selama 7 kali. Selanjutnya di sini, pelipis. Selanjutnya di ujung mata, terus di bawah mata, terus di bawah hidung, terus di bawah dagu, terus di sini, terus di sini. Jadi diketuk selama 7 kali. Ya, boleh diikutin Kak Jenny dari memulai di sini dulu. Oke, diketuk ya. Diketuk sambil bilang, meskipun saya memiliki permasalahan ini, ya, saya memilih untuk menerima dan memaafkan diri saya sepenuhnya. Memaafkan saya sepenuhnya. Ya. Diulang ya. Ujung telapak tangan sini. Meskipun saya memiliki permasalahan ini, ya, saya memilih untuk menerima dan memaafkan diri saya sepenuhnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini. Ya. Sambil ikutin saya ya. Saya terbuka untuk menerima pemikiran positif. Untuk menerima pemikiran positif ke dalam hidup saya. Diulang ya. Saya terbuka untuk menerima
Saya terbuka untuk menerima pemikiran positif ke dalam hidup saya. hidup saya. Oke. Selanjutnya di sini. Pelipis. Sambil diketuk-ketuk ya. Meskipun saya merasa cemas saat ini, saya memilih untuk merasa damai dan tenang. Oke, diulang ya. Meskipun saya merasa cemas saat ini, saya memilih untuk merasa damai dan tenang. Oke, selanjutnya di sini, ujung mata. Sambil diketuk ya. Sini. Oke. Ikutin saya ya. Saya menerima emosi atau perasaan dan memberi izin kepada diri saya untuk melepaskannya. Saya menerima emosi atau perasaan dan memberi izin kepada diri saya untuk melepaskannya. Selanjutnya di bawah mata. Oke. Diketuk. Nah. Oke. Ketuk sambil bilang, rasa takut ini tidak lagi mengganggu saya, dan saya memilih untuk melepaskannya. Untuk melepaskannya. Ya, diulang ya. Rasa takut ini tidak lagi mengganggu saya, dan saya memilih untuk melepaskannya. Selanjutnya di bawah hidung. Ya, di bawah hidung. Sambil bilang, saya memilih untuk menggantikan kekhawatiran ini dengan rasa percaya diri dan keberanian. Diulang, saya memilih untuk menggantikan kekhawatiran ini dengan rasa percaya diri dan keberanian. Selanjutnya di bawah dagu. Sambil diketuk dua ininya. Meskipun saya merasa kesal, saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya. Diulang ya. Meskipun saya merasa kesal, saya menerima dan menghargai diri saya sepenuhnya. Baik, selanjutnya ada di sini. Jadi di sela-sela sini, di sebelah sini, sambil diketuk. Saya aman dan saya layak untuk merasakan perdamaian dalam hidup saya. Diulang ya. Saya aman dan saya layak untuk merasakan perdamaian dalam hidup saya. Selanjutnya di sebelah sini. Ketuk-ketuk. Saya melepaskan semua stres yang tidak lagi saya temukan. Saya melepaskan semua stres yang tidak lagi saya temukan. Oke. Gimana perasaannya Kak Jenny setelah melakukan teknik ini? Lumayan enteng sih, Bu. Enteng, udah legaan ya? Iya. Oke. Yang sebelumnya tadi kan untuk ratingnya kan 6 sebelum melakukan konseling. Setelah melakukan konseling 2, Bu. 2. Alhamdulillah, berarti memang ada suatu perubahan yang signifikan ya. Oke. Nah, apabila nanti Kak Jenny merasakan trauma lagi kembali atau kecemasan dalam diri Kak Jenny sendiri, Kak Jenny bisa melakukan teknik yang tadi saya sampaikan ke Kak Jenny ya, karena itu bisa meredakan
emosi Kak Jenny pada saat trauma tersebut kembali lagi, atau kecemasan-kecemasan yang Kak Jenny alami seenggaknya melegakan gitu. Oke? Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi oleh Kak Jenny? Cukup sih Bu. Oke. Kak Jenny apakah ingin melakukan konseling lanjutan? Boleh sih Bu, kalau sekiranya nanti saya butuhkan. Oke, siap. Oke. Nanti Kak Jenny kalau misalkan ada permasalahan lain atau permasalahan yang ini belum terselesaikan, Kak Jenny bisa mengkontak saya, menghubungi saya kembali. Oke, Bu. Nanti kita membuat jadwal baru lagi. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu, Iya, atas sama-sama. bantuannya dan terapinya tadi, Sama-sama. hingga saya berkurang rasa Alhamdulillah. cemasnya. Oke, Terima kasih ya Bu. Iya. Saya izin pamit. Iya, terima kasih banyak ya. Iya. Hati-hati Kak Jenny.